Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham perusahaan PT Kentanix Supra International Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KASIK, yaitu bergerak dalam bidang pembangunan kawasan perumahan real estate. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan dengan nama PT Kentanix Supra International berdasarkan akta pendirian perusahaan terbatas pada PT Kentanix Supra International nomor 41 tanggal 27 Oktober tahun 1980. Perusahaan merupakan perusahaan pengembangan termuka di Indonesia yang telah membangun berbagai proyek perumahan, mulai dari hunian bersubsidi hingga hunian dengan segmen pasar menengah. Perusahaan memiliki pengalaman lebih dari 4 dekade dalam industri properti yang telah ditempa oleh waktu dan berbagai tantangan. Perusahaan berfokus pada penciptaan hunian berkualitas dengan konsep hunian yang asli, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sambil tetap mempertimbangkan dinamika kebutuhan serta kemampuan pasar. Proyek-proyek hunian yang dikembangkan tersebar di berbagai area strategis, didukung oleh kemudahan akses transportasi dan kelengkapan fasilitas. Hingga saat ini, grup perusahaan telah mengembangkan 7 proyek di Cilengsi, Bogor, dan Serang, yaitu Grand Nusa Indah Cilengsi, Adigana, Grand Nusa Indah, Permata Nusa Indah Situ Sari, Pila Bogor Indah 6, Gaula Pila Bogor Indah, Taman Krakatau, Gria Permata Asri. Pada saat ini, grup perusahaan memiliki total luas lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebesar 2.301.244 meter persegi. Untuk alamat emiten yaitu di Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulau Mas, Blok 8, nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 13260. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.kentanix.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Ya, kalau kita lihat sih, ya ini perusahaan properti ya, perumahan ya teman-temannya. Itu. Oke, ini dia teman-teman. Nah, perusahaannya teman-teman. Nah, jadi kita tahu ya, ini dia perumahan propertinya. Nah, ini dia itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 324.674.800 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 15%. Harga penawaran rentang dari 312 sampai 468. Dan dana diproyek sekitar 100 miliar sampai 150 miliar untuk pendanaan awal, yaitu di tanggal 13 Desember tahun 2024 sampai di tanggal 20 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum, yaitu di tanggal 2 Januari sampai 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Januari tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu AI, UUP, Kai Hinan Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita sih lumayan juga ya teman-temannya, tapi ya untuk jumlah sahamnya itu kecil banget ya teman, hanya 3,2 juta lot teman-teman. Tapi harganya lumayan juga ya itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 51,42% akan digunakan perusahaan sebagai modal kerja untuk pembangunan infrastruktur termasuk CAT dan PIL, perataan tanah, dan pembangunan rumah di 2 proyek yang sudah ada sebelumnya, yaitu Grand Nusa Indah dan Adigana Grand Nusa Indah GNI, serta pembangunan infrastruktur di proyek baru Adigana Perluasan. Yang kedua, sekitar 27,84% akan digunakan perusahaan sebagai setoran modal kepada SPB dalam rangka modal kerja untuk pembangunan infrastruktur termasuk perataan tanah dan pembangunan rumah yang sudah ada sebelumnya, yaitu Pila Bogor Indah 6. Yang ketiga, sisanya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya marketing dan biaya proyek yang terdiri dari biaya keperluan kantor di lokasi proyek, pemeliharaan proyek yang meliputi antara lain pemeliharaan lingkungan dan keamanan, listrik, PDAM, telepon, dan perawatan taman serta sewa kantor. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dibaca di prospektus di bab 2 teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 100 per saham. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini cukup menarik juga ya teman-temannya. 100 dijual di 300-an.
Artinya belum tahu cuan juga ya untuk nama tuh BSP-nya nih. Biasa sih kalau cuan dari BSP itu bisa ribuan persen teman. Ini nggak tahu juga itu. Nah, kalau kita lihat sih yang pemegangnya itu ada PT Banda Ata, PT Pancamuala Jaya, PT Batu Kencana Indah, PT Kalindo Land, lalu masyarakat. Lalu jumlah sahamnya ditawarkan penuh adalah sekitar 2,1 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penahanan dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan, penyataan pendaftaran dalam langkah penahanan umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, kalau kita lihat sih pada tanggal prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham perusahaan di bawah harga penahanan umum serta perdana dalam jangka waktu 6 bulan penyampai penyataan pendaftaran ke OJK, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang untuk mengalihkan sahamnya miliknya sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Nah, berdasarkan surat pernyataan tanggal 4 Oktober tahun 2024 yang ditandatangani oleh Franciscus Bing Arianto, Gerda Veronica Swan, Maria Camila Poppy Handiman S, dan Teresia Halsini menyatakan bahwa selaku pengendali perusahaan akan tetap menjadi pihak pengendali perusahaan untuk jangka waktu 12 bulan sejak pernyataan menjadi efektif sesuai dengan OJK untuk penahanan umum perusahaan ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih ya seperti biasa ya teman-temannya, dilarang untuk mengalihkan jika harganya di bawah penahanan umum itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk nama tuh struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia tadi nggak mau mengalihkan ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mereka teman-teman. Mereka ada di setiap perusahaan ini teman-teman. Ada PT Bina di sini oleh Pak Franciscus, ada Gerda Veronica, ada PT Diptana Bahana, ada PT Gaya Sole Prima oleh Koprip Swan, Teresia Harisina oleh PT Ladang Ila Panen, Maria Camila oleh PT Ucasta Murni Cemerlang, lalu Poppy Hadiman Setiawan yaitu PT Santa Seha Sanadi. Ya, rata-rata 16% semua ya teman-temannya itu. Lalu masuk sini, nah dipindah ke sini lagi dia itu. Jadi baru persoalan, sudah persoalan nanti baru anak-anaknya teman-teman itu. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya kasih lihat tadi ya, sudah kita baca tadi. Mereka ini selaku pengendali teman-teman. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita lihat nama tuh laporan aset untuk posisi keuangan. Oke, kita masuk ke apa posisi keuangan dulu teman-teman. Nah, ini dalam ribuan rupiah teman-teman, yaitu asetnya. Aset Ancal di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 sedikit menurun. Di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan. Untuk aset tidak Ancal kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi, di tahun 2024 meningkat. Jadi kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 sampai di bulan Juli aja dia sedikit mengalami penurunan itu. Oke, coba kita lihat untuk utang jangka pendeknya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2023 lumayan meningkat lagi. Di tahun 2024 dia menurun lagi dia itu. Untuk jangka panjangnya dari tahun ke tahun seperti mengalami peningkatan sampai di tahun 2023, tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat sih bervariasi ya teman-temannya untuk utangnya nih, untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat untuk total hutangnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2024 dia mengalami penurunan lagi itu. Nah, jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun dia sedikit mengalami peningkatan ya teman-temannya, tapi di tahun 2024 saja untuk ekuitas itu sedikit mengalami penurunan itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya dalam bentuk ribuan rupiah ini. Untuk pendapatannya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan.
di tahun 2023 dia sedikit mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, kalau kita lihat sih dia sedikit mengalami penurunan ya untuk di tahun 2024. Nah, sampai di bulan Juni ini itu. Coba kita lihat nama tuh laba periode berjalannya. Kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 nyata mengalami penurunan. Coba kita lihat di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni ternyata dia sedikit mengalami penurunan untuk nama tuh laba periode berjalannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya. Nah, jadi kelihatan ya teman-temannya untuk pendapatannya aja di tahun 2023 dan di tahun 2024 dia mengalami penurunan. Lalu untuk laba periode berjalannya ya di tahun 2024 dan 2023 juga pasti menurun. Melihat pendapatan tadi itu mengalami penurunan, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kebijakan dividen, teman-teman. Nah, kalau kita sih perusahaan akan membagikan dividen tunai secara kas dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 25% dari laba bersih perusahaan, dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham, yaitu di nanti yang diadakan setiap tahun itu. Nah, ternyata di tahun 2023 sudah bagi dividen ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya dia bagi dividennya berapa saja teman-teman. Ya lumayan juga sih dia bagi dividennya teman-temannya. Di tahun 2023 aja 33.000 per saham. Di tahun 2022 11.000 per saham. Di tahun 2020 33.000 per saham itu. Nah, oke. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca Profesor di bab 10 itu. Kita masuk ke policy kasih di tahun 2023 untuk harga di 312 dan juga di 468. Untuk PBB-nya yaitu di 0,56 kali di 312, untuk di 468 yaitu 0,84 kali. Untuk pelnya di 312 yaitu 7,24 kali, untuk di 468 yaitu 10,86 kali. Untuk BP-nya yaitu 555,22, untuk delnya 5,22%, untuk OI-nya 7,76%, untuk EPS 43,09. Untuk jumlah saham di stok kapital tadi adalah 2,1 miliar. Untuk ekuitas yaitu 1,1 triliun. Untuk laba bersihnya yaitu 92 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 61 miliar. Untuk market cap di 312 yaitu 667 miliar. Untuk market cap di 468 yaitu 1 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy untuk kasih ini lumayan murah banget teman-teman di tahun 2023. Ya, kita lihat aja hutangnya aja kecil banget teman-teman untuk delnya. Untuk PBB-nya murah banget teman-teman. Pelnya juga lumayan murah juga nih teman-teman. Ekuitas juga besar ini teman-teman. Lumayan menarik banget ini teman-teman untuk kasih nih. Oke, coba kita lihat di tahun 2024 teman-teman. Jika disetahunkan. Oke, kita lihat dulu untuk policy kasih di tahun 2024 jika disetahunkan. Untuk harga di 312 dan juga di 468. Untuk PBB-nya itu 0,57 kali di 312. Untuk di 468 itu 0,86 kali. Untuk pelnya di 312 itu 8,04 kali. Untuk di 468 itu 12,06 kali. Untuk BP-nya yaitu 546,22. Untuk delnya itu 4,51%. Untuk OI-nya 7,10%. Untuk EPS yaitu 38,79. Untuk jumlah saham di stok penuh tadi adalah 2,1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 1,1 triliun. Untuk laba bersih di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 82 miliar. Untuk total hutang yaitu 52 miliar. Untuk market cap di 312 itu 667 miliar. Untuk market cap di 468 yaitu 1 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy untuk kasih ini lumayan cukup murah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih kalau untuk ikut lumayan juga nih teman-teman. Nah, dan juga kalau kita lihat sih utangnya aja lumayan kecil banget ini teman-teman. Ekuitas saja besar banget ini teman-teman. Nggak jauh beda seperti di tahun 2023. Jadi kalau kita lihat sih untuk PBB-nya ya memang agak sedikit meningkat. Kenapa? Ya karena untuk nama tuh ekuitasnya agak sedikit menurun ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham kasih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat dari segi pendapatan, tapi di tahun 2023 sampai di tahun 2024 sedikit menurun untuk pendapatannya, seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk modal kerja, pernyataan modal, dan juga belanja modal, yang seperti kita lihat tadi. Yang ketiga,
Untuk underweight dari IPO saham klasik adalah AI. Terakhir dia bawa plan ditutup di zona hijau dan sisanya tutup ala selama di tahun 2024. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, kita lihat di tahun 2023 dulu. Si UOP keyakinan sekuritas ini AI dia bawa dulu ya teman-temannya. Nah, untuk BIL 17%, Suni kuning, GTLA 2 kali A, Enkel 4%, LAM 5 kali A, LAB 7 kali A, Baby 9%, Koka 32%. Untuk ayam 1 kali A. Untuk di tahun 2024 kalau kita lihat si NES 19%, Aku 1 kali A, Data 2 kali A, Sola 1 kali A, dan PEN 2%. Nah, kalau kita lihat sih masih cukup menarik ya teman-temannya untuk nama tuh UOP keyakinan sekuritas ini AI. Tapi perlu diperhatikan juga, Aku, Sola, dan PEN open A tapi kebuka. Nah, Aku dan Sola ditutup pada saat mau penutupan dia langsung dikunci A lagi dia teman-teman. Untuk PEN open A tahunnya kena guyur ke bawah terus dia teman-teman. Ternyata ditutup di 2% dia. Nah, apakah nanti untuk klasik ini bisa ditutup A teman-teman? Apakah pada saat open dikunci A? Nah, mari kita lihat nanti teman-temannya itu. Yang keempat, IPO saham klasik policy itu tergolong murah banget untuk sektor properti, tapi jumlah lotnya itu kecil banget teman-teman, mirip DAAS. Apakah penjataan akan kecil juga? Tergantung siapa saja yang ikut teman-teman. Kalau misalkan sepi yang ikut ya bisa saja jatahnya agak lumayan teman-teman. Itu ya kalau saya lihat sih kalau misalkan sepi ya misalkan teman-teman ikut 10 lot ya mungkin dapat 10 lot, tapi kalau misalkan rame belum tentu juga dapat 10 lot teman-teman. Itu ya kalau kita lihat sih untuk jumlah lot yang tadi itu 3,2 juta lot ya teman-teman. Itu yang kelima, tahun 2025 sudah banyak muncul IPO teman-teman. Mungkin dari jadwalnya tidak ada balangan jadi bisa full power tapi penyataan tidak besar, dan ada sektor support juga yaitu CBDK, anak usahanya Pani teman-teman. Tapi ya kalau kita bandingkan CBDK sama untuk klasik, lebih bagus klasik sih untuk policy ya teman-teman. Itu. Nah, yang keenam, IPO saham klasik lebih cocok mempakai momentum jangka pendek aja yaitu IPC, yang penting cuan. Kalau A itu bonus teman-teman. Kalau A ini ya agak susah juga sih kalau ada A itu temannya. Kadang A tuh kebongkar terus dia biasanya. Kalau teman-teman ikut IPO pasti tahu ya untuk pergerakan AI itu gimana. Pada saat dia open A langsung ada yang hajar kebuka, nggak ada yang nahan lagi, jatuh ke bawah dia. Tapi terkadang juga masih bisa ditutup A dia, seperti Aku dan juga Sola itu. Nah, yang di tahun 2024 hanya pada saat dia open dikunci itu hanya data saja teman-teman. Yang lainnya open A semua tapi kebongkar semua. Tapi ya ujungnya ada ditutup ala, ada tidak, malah turun terus ke bawah itu. Dan jumlah lotnya itu 3,2 juta lot, tergantung bundle. Apakah mau dibuat kering untuk banknya? Tapi sih kalau lihat untuk underweight-nya ini agak kurang juga ya teman-temannya itu. Ya mungkin lebih cocok untuk EPC aja, yang penting kita cuan. Kalau untuk bagel susah juga kalau kita lihat teman-temannya, apalagi di harga saat ini. Apalagi banyak sekali IPO yang menunggu teman-teman. Habis klasik mungkin ada lagi DGWG dan juga CBDK yang mungkin bandar nggak tahu fokus, mungkin bandar juga scalping saja IPC aja dia teman-teman itu ya. Tapi semua itu tergantung sama bandar dan juga market nanti teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham klasik ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.